Semangat pagi, luar biasa, sahabat Safety Bewok. Materi kita fokus pada 7 elemen SMKP, kita mulai dari dasar hukum dulu. Yuk, simak. Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sesuatu yang sangat krusial, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan SMKP. Nah, di ulasan ini, kita akan lihat kenapa SMKP ini sama sekali bukan sekedar dokumen pelengkap administrasi belaka. Sistem ini sebenarnya adalah inti atau jantungnya manajemen operasional perusahaan, sekaligus benteng utama untuk kepatuhan hukum di Indonesia. Jadi kalau Anda ada di industri ini, memahami SMKP itu bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi keharusan mutlak. Coba deh, kita langsung lihat realitas di lapangan. Bayangin, Anda harus mengoperasikan alat berat yang ukurannya aja bisa sebesar gedung bertingkat. Jelas ini bukan lingkungan kerja biasa. Pertambangan itu adalah sebuah arena yang dipenuhi modal ekstrim, teknologi yang super canggih, dan pastinya bahaya fatal yang selalu mengintai di setiap sudut. Di sini, kita benar-benar berhadapan langsung dengan kekuatan mekanis raksasa dan kondisi alam yang, sangat sulit diprediksi. Nah, hal ini bawa kita ke satu pertanyaan mendasar nih. Kenapa sih industri tambang butuh standar keselamatan yang jauh-jauh melebihi industri lainnya? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sangat mematikan. Protokol keselamatan pabrik yang standar itu nggak bakal cukup buat nahan risiko masif yang baru aja kita bahas. Kita butuh sebuah sistem yang jauh lebih tangguh, terstruktur, dan benar-benar terintegrasi penuh ke dalam DNA manajemen perusahaan itu sendiri. Oke, supaya lebih jelas, ini 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari realitas ekstrim industri pertambangan, lanjut ke landasan hukumnya, lalu gimana SMKP jadi jantung manajemen, terus kita bedah 7 elemennya, dan terakhir soal kewajiban audit. Yuk, kita mulai! Kita masuk ke bagian pertama, realitas ekstrim industri pertambangan. Jadi sebelum ngomongin aturan, kita harus paham dulu karakteristik dasar tambang. Selain butuh modal gede dan teknologi tinggi, yang paling krusial buat keselamatan itu adalah sifatnya yang berisiko besar, spesifik, dan sangat dinamis. Maksudnya dinamis gini, bahaya di tambang itu nggak pernah diam. Saat Anda menggali lebih dalam, profil resikonya itu bisa berubah secara real time. Makanya, kalau cuma ngandelin checklist keselamatan statis, wah itu bakal sama sekali nggak berguna di lapangan. Sekarang, masuk ke bagian kedua, landasan hukum dan kewajiban. Nah, mengingat risikonya bisa bergeser dan berpotensi fatal dalam hitungan menit, pemerintah pastinya nggak tinggal diam dong. Dan yang paling menarik di sini adalah, aturan ini nggak cuma dimulai dari regulasi menteri loh. Ini berakar langsung dari konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dan 33 itu menggarisbawahi banget hak atas keselamatan pekerja dan penguasaan negara atas sumber daya alam. Artinya apa? Keselamatan tambang itu bukan sekedar saran dari korporat. Ini adalah mandat konstitusional absolut yang wajib banget dipatuhi oleh seluruh lapisan manajemen. Dari mandat tertinggi tadi, aturannya kemudian diturunkan jadi hierarki regulasi yang sangat padat. Ada UU Minerba, PP tentang SMK 3, peraturan menteri, sampai ke panduan teknis operasional yang benar-benar spesifik. Bobot dari tumpukan regulasi hukum ini ngirim satu sinyal yang sangat tegas buat perusahaan. Anda nggak bisa main-main atau asal-asalan soal keselamatan. Hukum menuntut sebuah sistem manajemen perusahaan yang benar-benar terukur. Lanjut ke bagian ketiga, SMKP sebagai jantung manajemen perusahaan. Disinilah letak tantangan terbesarnya. Gimana sih cara mengubah tumpukan kepatuhan hukum yang kaku tadi jadi sebuah budaya kerja yang benar-benar hidup di lapangan? Gimana bikin pekerja itu peduli sama keselamatan karena kesadaran mereka sendiri, bukan cuma karena takut kena sanksi? Nah, kurva Bradley dari DuPont ini ngasih jawaban yang brilian banget. Kurva ini nunjukin 4 tahapan budaya keselamatan. Coba perhatiin pergerakannya. Dari tahap awal yang cuma reaktif alias ngandelin insting aja, terus naik ke tahap ketergantungan, di mana butuh pengawasan ketat. Nah, lewat intervensi SMKP inilah manajemen mendorong pekerja buat lebih mandiri, sampai akhirnya mencapai puncaknya, yaitu tahap saling bergantung atau interdependent. Di titik ini, pekerja saling menjaga murni karena budaya operasionalnya udah kuat, bukan sekedar tameng hukum aja. Oke, kita sampai di bagian keempat, 7 elemen keselamatan penambangan. Lantas, gimana caranya SMKP memicu pergeseran budaya di lapangan yang keras tadi? Nah, ke-7 elemen SMKP Minerba, ini bukanlah sekedar daftar checklist yang pasif. Bayangin ini kayak sebuah roda gigi raksasa yang terus berputar membentuk sebuah siklus. Sistem ini dirancang khusus untuk mengelola 2 pilar utama secara terintegrasi, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan keselamatan operasional.
Siklus ini punya 3 elemen yang jadi fondasinya. Semuanya benar-benar semuanya bermula dari kebijakan. Manajemen puncak wajib menyusun, menetapkan, dan mengomunikasikan kebijakan keselamatan ini secara agresif ke semua lini. Kalau udah, baru deh perencanaan yang matang bisa dibuat. Pastinya dengan dukungan organisasi dan personel yang kompeten. Kalau manajemennya setengah hati di tahap fondasi ini, ya bisa dipastikan elemen-elemen selanjutnya bakal runtuh. Dari fondasi, kita gerak ke tahap eksekusi di lapangan. Elemen keempat ini implementasi yang langsung dikawal ketat sama pemantauan dan evaluasi untuk menangkap setiap celah sekecil apapun. Dan jangan lupa, semuanya wajib tercatat rapi di dokumentasi. Pada akhirnya, seluruh siklus ini akan dikalibrasi ulang lewat tinjauan manajemen, di mana para petinggi bakal nge-review performa keseluruhan supaya ada peningkatan terus-menerus di tahun-tahun berikutnya. Terakhir, bagian kelima, kewajiban audit dan evaluasi. Kita balik lagi nih ke realitas kepatuhan hukum. Pemerintah tuh sadar banget, sistem yang kelihatannya indah di atas kertas bisa aja luntur seiring waktu. Makanya, ini dia paku buminya. Secara hukum tertulis tanpa kompromi, pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ini bukan himbauan ya, ini kewajiban absolut. Kalau mau nambang, Anda wajib ngaudit dan buktiin kalau sistem manajemen Anda itu beneran efektif. Dan pemerintah juga nggak ngasih ruang buat kelonggaran waktu. Tenggatnya itu super ketat. Hasil audit wajib dilaporin maksimal 30 hari setelah triwulan keempat berakhir. Adanya batas waktu yang ketat ini ngasih pesan yang sangat jelas. Pemerintah secara aktif mengawasi kepatuhan Anda. Pokoknya nggak ada deh cerita ngulur-ngulur waktu kalau udah menyangkut keselamatan nyawa. Jadi, sebagai perenungan terakhir buat kita semua, apakah manajemen perusahaan Anda saat ini benar-benar sedang membangun sebuah budaya ketangguhan yang saling bergantung satu sama lain? Atau jangan-jangan cuma sekedar bereaksi secara buta terhadap resiko ekstrim yang muncul? Kalau Anda cuma pakai SKMCP sebatas formalitas hukum buat ngehindarin sanksi, itu jelas sebuah kerugian strategis yang besar. Jadikanlah sistem ini sebagai pelindung sejati buat aset perusahaan Anda yang paling nggak tergantikan, yaitu nyawa para pekerja. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya. Demikian materi dasar hukum SMKP Pertambangan. Sampai ketemu di materi berikutnya, elemen 1 yaitu kebijakan. Salam Safety Bewok.